Di peta diplomasi dunia, Indonesia dan Iran sering disebut sebagai dua kekuatan besar negara Islam. Terhitung hingga tahun 2025, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki daya tawar yang besar bagi negara lain, sedangkan Iran sejak lama disegani karena kemandirian dan kemampuan negaranya dalam mengelola energi dan persenjataan. Kedua negara sebetulnya memiliki hubungan yang baik-baik saja. Namun memasuki tahun 2026, banyak yang bertanya-tanya, mengapa hubungan kedua negara ini seolah merenggang? Di satu sisi, Indonesia dan Iran adalah mitra strategis. Namun di sisi yang lain ada jarak yang tak kasat mata. Apakah ini murni karena adanya tekanan global atau mungkin ada faktor internal yang menyebabkan hubungan berjarak ini kian menjadi-jadi? Mari kita bedah dan analisa mendalam secara tuntas. Hubungan persahabatan Indonesia dan Iran tidaklah dimulai sejak kemarin sore. Jauh sebelum itu, sejak tahun 1950, Indonesia dan Iran merupakan kemitraan strategis yang erat, stabil, dan berbasis pada rasa saling hormat-menghormati. Kedua negara aktif bekerja sama di berbagai bidang, seperti politik, energi, ekonomi, serta budaya. Hubungan budaya yang terjalin sudah berlangsung lama dan mengakar dengan erat, bahkan terdeteksi sejak abad ke-17 dalam literatur. Hubungan simbiosis mutualisme antara Indonesia dan Iran berlangsung lama. Indonesia memiliki kedutaan besar di Teheran, sedangkan duta besar Iran pun juga berdiri di Jakarta. Selain itu, Iran melihat Indonesia sebagai gerbang Asia Tenggara. Sementara bagi Indonesia, Iran adalah pemain kunci di Timur Tengah. Sebagai sesama negara dengan populasi muslim yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kancah internasional, kedua negara memiliki solidaritas dan pikiran yang seiring dalam menanggapi berbagai isu global. Komitmen itu dipertegas dengan keanggotaan kedua negara dalam Organisasi Kerjasama Islam dan konsisten dalam gerakan non-blok. Tahun 2026 menjadi ujian berat. Eskalasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah mencapai puncaknya setelah serangkaian serangan militer di awal tahun. Perang di Timur Tengah pun pecah, dan seluruh dunia merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Walaupun secara geografis posisi Indonesia jauh dari titik eskalasi, dampaknya juga terasa bagi ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mengambil langkah berani, yaitu menawarkan diri sebagai mediator. Jakarta secara konsisten menyerukan deeskalasi. Indonesia bahkan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog di Islamabad atau Jakarta demi menjaga stabilitas harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka kritis $100 per barel yang secara langsung meruntuhkan nilai tukar rupiah. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka kondisi ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan akan semakin terpuruk. Selain itu, dari sisi kemanusiaan juga harus mendapat perhatian khusus, mengingat serangan yang dilakukan banyak menimbulkan korban jiwa. Konflik Iran berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia melalui lonjakan harga minyak global dan pelemahan rupiah. Penutupan Selat Hormuz mengganggu pasokan energi dan berpotensi menaikkan harga BBM, inflasi, dan biaya logistik. Kenaikan harga minyak dunia sampai di atas $100 per barel memicu kekhawatiran kenaikan harga BBM. Hal itu terbukti dengan kenaikan drastis pada varian bahan bakar non-subsidi di Indonesia. Ini berdampak pada pelemahan rupiah,
akibat investor menarik modal ke aset yang lebih aman dan meningkatnya beban subsidi energi APBN. Selain itu, biaya transportasi dan logistik pengiriman barang ikutan naik, memicu inflasi harga barang kebutuhan pokok di dalam negeri. Indonesia harus secepat mungkin keluar dari kondisi seperti ini. Lobi-lobi khusus dan terukur harus dimainkan oleh Presiden Prabowo guna memastikan kepentingan nasional tetap aman. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran sudah berlangsung selama 76 tahun. Jika hubungan kedua negara sedekat itu, mengapa akhir-akhir ini seakan terasa renggang? Setidaknya terdapat 4 faktor utama yang jarang dibahas secara belak-belakan. Pertama, sanksi mematikan Amerika untuk Iran. Hingga saat ini, Iran masih berada di bawah sanksi ekonomi berat dari Amerika Serikat. Terlebih lagi, Amerika mengumumkan ancaman keras kepada siapapun yang berani berbisnis dengan Iran akan dikenakan sanksi berat. Indonesia harus sangat berhati-hati dalam melangkah dan mengambil keputusan. Salah perhitungan sedikit saja, maka keberlangsungan hidup rakyat Indonesia yang menjadi taruhannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada sistem keuangan global dan investasi barat. Kerja sama energi yang seharusnya besar seringkali terhambat karena kekhawatiran perbankan Indonesia terkena sanksi sekunder. Indonesia juga selama ini banyak bergantung pada Amerika Serikat. Negara adidaya itu merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang. Menjalin hubungan bisnis atau kerjasama dengan pihak Iran saat ini bukanlah waktu yang tepat. Hal tersebut akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia sendiri. Maka dari itu, kecerdasan diplomasi dan pembacaan arah kebijakan internasional yang tepat akan menjadi jalan keluar untuk menjaga eksistensi Indonesia di kancah dunia. Faktor kedua, dilema Laut Natuna dan Selat Malaka. Isu keamanan maritim merupakan hal yang sangat krusial. Indonesia sangat menekankan penghormatan terhadap kedaulatan wilayah. Saat konflik di Selat Hormuz memanas dan mengganggu jalur perdagangan global, Indonesia yang mengandalkan stabilitas laut merasa tertekan secara ekonomi. Faktor ketiga, prioritas diplomasi bebas aktif yang bergeser. Indonesia di tahun 2026 lebih fokus pada hilirisasi industri dan menarik investasi manufaktur dari negara-negara seperti China, Amerika, dan Eropa. Iran dengan segala keterbatasan akses pasarnya akibat sanksi secara praktis bukan merupakan prioritas ekonomi utama bagi Jakarta saat ini, meski secara politik tetap dianggap saudara. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara non-blok membuat Indonesia harus bersikap netral dan tidak memihak siapapun. Diplomasi non-blok memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan pihak manapun, termasuk Amerika yang menjadi musuh utama Iran saat ini. Faktor keempat, luka lama akibat penangkapan kapal Iran tahun 2023. Iran dikabarkan kecewa dan menyesalkan keputusan Indonesia yang pernah menyita dan menahan kapal tanker Iran yang memasuki perairan Indonesia. Pihak Teheran menilai penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi antar kedua negara. Namun pada kenyataannya Indonesia tetap tak bergeming dan menyita kapal Arman 114 milik Iran tersebut. Indonesia kemudian mengakui sisinya sebagai aset dan dilakukan pelelangan sesuai hukum yang berlaku. Isu ini kemudian menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Akan tetapi kebenaran isu ini tidak sepenuhnya benar, mengingat tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah kedua negara. Jika dilihat dari eskalasi di Timur Tengah, saat ini kapal tanker Indonesia milik Pertamina telah diizinkan melewati Selat Hormuz. Itu artinya tak ada masalah serius antara hubungan Indonesia dan Iran.
Jadi, apakah hubungan ini benar-benar renggang? Jawabannya tidak secara emosional, tapi ia secara pragmatis. Indonesia tetap berdiri sebagai sahabat yang ingin Iran damai, namun Indonesia juga harus menjaga kestabilan ekonominya sendiri dari badai geopolitik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus lebih berani merapat ke Iran meskipun ada resiko sanksi? Ataukah posisi mediator saat ini sudah yang paling tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.